Halo, em, Scorpio, ya. Halo Scorpio. Wah, halo juga Crosswatcher yang lagi mantau Scorpio, ya kan? Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Scorpio. Jadi bisa cocok, bisa tidak ya, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu guys. Langsung saja ya. Kita mau lihat siapa dirimu yang sesungguhnya dan yang akan ditakdirkan untukmu ya, Scorpio. Terima kasih. Tara. Wah, wah, wah. Jadi aku ngerasa ini ada ya beberapa di antara kita, di antara kalian ya. Sebenarnya kamu itu terlahir dengan proses perjalanan hidup ya mungkin beda ya daripada yang lainnya, atau memang beda banget dengan yang lainnya. Perasaan orang-orang kayak perubahan hidupnya ya begitulah, mungkin begitu-begitu aja. Tapi perubahan hidupmu ini banyak banget lika-likunya, kayak ada saja atau sering banget semesta kayak membuat kamu itu berkali-kali harus berubah, harus berubah, harus berubah. Karena memang ya energi Scorpio itu tentang transformasi ya, atau perubahan. Jadi begitu banyak lika-likunya, banyak tantangannya, rintangannya, ujiannya, cobaannya, karena kamu terus-menerus dipaksa untuk bertransformasi, untuk berubah, dan untuk berubah lagi. Kayak setiap masa, setiap periode ya, kamu itu seperti harus berubah. Sama kayak setiap keterpurukanmu ya, kamu harus bangkit lagi gitu. Karena berkali-kali jatuh, dan jatuh lagi ya. Jadi mau nggak mau kayak ya kita harus bangkit lagi kan, harus bangun lagi gitu. Oke, beberapa ini ada memang kayak apa ya, kita ditakdirkan membayar karma juga. Mungkin kita bayar karma leluhur kita membayar karma keluarga, kita bayar karma orang tua, kakek, nenek, moyang, atau siapa ya yang sudah terdahulu atau yang dari masa lalu gitu. Oke. Tapi aslinya kamu itu kuat loh. Kamu tuh sangat kuat. Bahkan kamu bisa dibilang lebih kuat daripada yang lain. Karena ujian hidupmu ini nggak main-main ya. Tantangan, rintangan hidupmu ini nggak main-main. Bahkan bisa dibilang mungkin lebih tinggi nih, lebih besar ujian hidup kamu sebenarnya daripada yang lain ya. Dan mungkin proses perjalanan hidupmu itu kayak ujung-ujungnya untuk menyeimbangkan kamu sih. Seimbang dalam artian ya seimbangkan perasaan dan logikamu ya. Jangan terus-terusan menggunakan perasaan sampai lupa sama logika. Begitu juga menggunakan logika, jangan terlalu berlebihan sampai lupa dengan perasaan gitu. Jadi ya perasaan dan logika itu harus seimbang. Jadi kamu selalu dipaksa untuk seimbang. Terutama soal itu ya, perasaan dan logika. Tuh. Dan apa ya? Orang-orang yang dihadirkan di hidup kamu ya, entah itu teman lah, keluarga lah, masa lalu lah, ataupun yang sekarang, ataupun nanti. Ini orang-orang yang hadir ini yang ditakdirkan ya, jadi bagian perjalanan hidupmu. Ya aku rasa orang-orang kayak gini benar-benar banyak menguras energimu.
banyak menguras waktumu, tenagamu, bahkan ya bisa kena mental kita, bisa kena mental kamu gitu ya. Kayak misalnya kamu akan dihadapkan dengan orang-orang yang keras, kamu akan bertemu dengan orang yang keras kepala, orang yang kayak mau kendalikan kamu, atau apa ya. Bisa juga ada isu-isu lain itu akan menempa dirimu gitu. Kayak misalnya keluarga, teman, masa lalu, atau siapa gitu ya. Kayak itu akan mempengaruhi kepribadian kamu. Ya mungkin terutama jati dirimu ya. Makanya ya beberapa kalian bisa kayak berubah-ubah gitu. Karena pribadi kita, jati diri kita itu jadi kayak seperti dikendalikan oleh ego-egonya orang ini gitu. Kayak misalnya, ya gara-gara keluarga sih aku kayak gini ya. Ya karena temenku, karena masa laluku beginilah, begitulah, makanya aku seperti inilah ya gitu. Dan jadinya mau kita jadi pelin-pelan gitu. Kita jadinya mau berubah-ubah perasaan, berubah-ubah pikiran. Tadinya iya, tapi akhirnya tidak. Harusnya bilang tidak, tapi kok jadinya bilang iya gitu. Bisa kamu nggak enakan juga sama orang lain. Kamu nggak mau nyakitin hati orang. Ya, tapi kan akhirnya semesta memaksa kamu untuk tegas gitu. Kamu harus tegas. Kalau kamu mau bilang mau, enggak ya enggak gitu, ya. Jadi berani bilang tidak kalau memang tidak gitu. Ya, tapi itulah proses hidup ya. Akhirnya mengajarkan kita untuk tegas, untuk punya pendirian, untuk punya prinsip, ya kan? Nah, tuh. Kita lihat lagi. Nih. Ini beberapa kalian mungkin di masa lalu bisa kayak kamu fokusnya ngebahagiain orang. Gimana supaya dia senang, gimana supaya keluarga aku bahagia, ya supaya temanku baik-baik saja, supaya dia mereka semua bahagia. Kalau aku urusan belakangan gitu ya. Makanya kalian ada yang di luar hahaha hihihi, udah sendirian, udah di dalam bisa sedih, nggak karu-karuan, bisa nangis terkejar-kejar gitu ya. Ya ada berapa gitu. Kayak di luar kamu tuh kuat loh, kuat banget. Ngebahagiain orang juga kamu bisa, ya nge-service. Kamu kan penyayang, kamu sensitif, kamu peka, kamu perasa, kamu ngejaga perasaan orang. Tapi begitu di dalam, wah siapa sih yang tahu kesedihanmu? Kamu itu tidak baik-baik saja. Kamu juga harusnya dibahagiakan. Kamu juga harusnya diperhatikan. Tuh. Tapi ya mungkin udah pernah kayak gitu atau ya itu udah berlalu. Beberapa ya. Karena akhirnya pola pikirmu, mindsetmu berubah. Bahwa kamu harus cintai dirimu. Harus sayangi dirimu. Makanya akhirnya kalau udah tahu gitu ya, ujung-ujungnya kamu menutup dirimu. Kamu kayak mengasingkan diri, membatasi diri, menseleksi orang-orang yang hadir di hidup ini gitu, ya. Nah, kamu dipaksa untuk bijak. Bijaklah. Baik tuh boleh, tapi harus bijak juga. Cuma apa ya? Ya kamu itu kembali lagi dituntut harus seimbang. Seimbang dalam artian kan kamu ini bisa ya, mungkin karena isu masa lalu, kejadian-kejadian yang berlalu itu membuat kamu jadi keras gitu ya. Keras membatasi diri. Tapi ya jangan terlalu keras ya. Kalau kamu terlalu keras gitu, itu juga nggak seimbang. Makanya aku sih ngerasa kalau kamu itu nggak seimbang, nggak stabil, itu yang kayak ujung-ujungnya buat kamu sedih lagi gitu. Ini kan seimbang. Tuh, baik boleh,
Tapi jangan berlebihan juga ya. Tegas boleh, keras boleh, tapi jangan berlebihan juga gitu. Oke. Terus apa ya, aku sih ngerasa ini semakin bertambah usiamu, semakin mengecil ya circle pergaulanmu, kalau aku lihat gitu. Semakin bertambahnya usiamu, semakin berjalannya waktu, ya makin mengecil lingkaran pergaulanmu. Karena apa iya mereka itu semua penting untuk kamu? Apa iya mereka itu semua baik untukmu? Atau ada yang toksik di dalamnya? Nah, mungkin kamu akan menseleksinya gitu. Jadi kamu ini kalau kamu sudah menandai seseorang, ini tuh seseorang gak bakalan berubah, ya kamu akan menjauhinya. Atau yang kamu rasa gak seia, gak sekata sama kamu, ya kamu akan menjauhinya gitu. Tapi ingat juga ya, mungkin kamu bisa trust issue atas isu-isu masa lalu ya. Yang pernah terjadi di masa lalu itu membuat kamu trust issue, tidak gampang percaya sama orang, tidak mudah percaya dengan dia, dengan mereka ya. It's okay, nggak apa-apa trust issue atau tidak mudah percaya ya, tapi jangan berlebihan. Takutnya kamu jadinya kehilangan orang yang benar-benar baik gitu. Karena ingatlah bahwa memang banyak orang toksik ya, tapi masih ada kan orang baik. Jadi dengar intuisimu, dengar kata hatimu ya. Tuh. Kita lihat lagi. Nah. Aku ngerasa sebenarnya perjalanan hidup kita itu nggak mudah ya. Bahkan mencari jati diri aja kayak susah banget. Soalnya banyak banget trauma-trauma dari masa lalu, banyak isu-isu dari kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Ibarat kayak apa ya, boro-boro gitu mikirin masa depan, berdamai sama kenyataan aja susah gitu ya. Aku rasanya ada seperti itu. Atau boro-boro mikirin ke depannya, sembuh dari masa lalu aja belum gitu. Makanya ya kita seperti dituntut ya, ayo berubah lagi, bangkit lagi, bangun lagi ya, maju lagi ke masa depan. Jadi selalu ada energi transformasi untuk kamu. Kayak misalnya ya belajar memaafkan, mengikhlaskan masa lalu, terus bagaimana belajar berdamai sama keadaan, terus bagaimana melangkah ke masa depan dengan penuh keikhlasan. Jadi tuh apa ya, tahap demi tahap gitu transformasinya kamu. Dan mungkin cenderung ya butuh waktu. Jadi kita perubahannya itu nggak secepat orang-orang ya. Perubahan kita itu cenderung kayak ya tidak secepat itulah. Kayak butuh waktu aja, butuh proses ya. Tapi sebenarnya yang penting kamu ikhlas gitu ya. Kita boleh marah, boleh kecewa ya, tapi jangan terus-terusan. Sama kayak ya kita boleh sakit hati, boleh marah atau kecewa, cuma itu jangan terus-terusan karena bisa menjadi racun buat kamu ya. Memendam rasa sakit hati, amarah, benci, kecewa dan sebagainya, ya itu jangan lama-lama. Takutnya itu toksik ya, itu jadi racun untuk kamu, menghambat rezekimu, menghambat langkahmu, ya seperti itu. Oke. Dan apa ya, kamu ini rentan sebenarnya terhadap godaan, terhadap ujian,
ataupun cobaan, ya. Karena kamu orangnya sensitif banget gitu. Kamu sangat sensitif. Jadi aku ngerasa kamu sebenarnya rentan. Kamu sebenarnya rentan sakit hati, rentan kecewa, ya rentan juga tergoda gitu. Jadi mungkin harus bijaksana ya, seperti kartu ini. Kamu harus bijaksana menghadapi kehidupanmu. Kayak misalnya apa ya, kayak kamu itu bisa aja udah punya hal-hal baik gitu, tapi karena ada yang lain yang hidupnya lebih baik ya kamu jadinya mengeluh, kamu jadinya kayak gimana gitu. Padahal kita harus mensyukuri yang ada dulu, ya kan gitu. Jadi bersyukurlah mulai dari hal terkecil supaya kamu dipercayakan yang terbesar. Sebenarnya kayak gitu. Atau gimana ya, kamu bisa juga rentan kayak dengan rasa bosan, jenuh ya. Kalau misalnya udah bosan, udah jenuh, ya hati-hati tergoda dengan yang lain. Misalnya kayak ya gitulah hidup aku, hubunganku, relasiku kayaknya gitu-gitu aja. Ya ujung-ujungnya bosan, jenuh, merasa hambar. Ya sebenarnya kita jangan sampai tergoda juga dengan yang lainnya gitu. Karena aku ngerasa apa ya, ya itulah hidup sebenarnya ya. Hidup kita itu jangan dikendalikan apapun, hidup kita jangan dikendalikan siapapun ya. Kalau kita dikendalikan sesuatu, dikendalikan seseorang, ya berarti kita ketergantungan gitu. Misalnya aku harus ada duit baru bahagia, berarti ketergantungan sama duit ya. Atau aku tuh harus sama dia, ya kalau harus sama dia berarti ketergantungan dong sama dia. Padahal dia kan bisa bikin kecewa, jadi ngapain ketergantungan? Ya ujung-ujungnya kamu nggak akan ketergantungan, karena hidup akan mengajarkan kamu harus mandiri, kamu harus berdiri di kakimu sendiri gitu. Oke. Oke, ini kan sebenarnya ada juga apa ya, berbagai macam orang akan hadir di hidup kamu, termasuk orang masa lalu. Itu bisa saja hadir atau hadir lagi di hidup kamu ya. Tapi ada juga mungkin orang dari masa sekarang, bahkan nanti pun ada saja yang mau sama kamu. Jadi hidup kamu ini kayak akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan seperti itu. Cuma aku sih ngerasa ada koneksi kuat antara kamu dengan seseorang yang sudah berlalu ya. Tuh. Padahal kayak gimana ya, kalau kamu dengan seseorang yang terkoneksi itu ya, itu banyak loh dramanya. Jadi apa iya kamu sama dia gitu kan? Nah seperti itu. Jadi bisa aja kamu akan dihadapkan dengan pilihan. Sebenarnya ada orang yang lebih baik dari dia. Cuma tantangannya ya, challenge-nya, ya belum tentu kamu cinta. Gitu. Cuma ya gimana ya, namanya cinta nggak bisa memilih. Ya kamu bisa aja mencintai orang yang sebenarnya belum tentu dia baik untukmu ya. Tuh. Terus ada yang bisa hadir di hidupmu, ini orangnya punya ego yang tinggi begitu, sombong pula gitu ya. Ya kamu akan dihadapkan, atau kamu tahu orangnya, ada orang yang sosoknya itu angkuh, sombong, egonya besar gitu ya, keras juga orangnya. Itu kan jadinya men-trigger ya, itu jadinya memacu egomu juga gitu. Makanya kamu bisa beradu ego dengan seseorang ini. Tuh.
Kayak apa ya, aku ngerasa ada seperti itu. So bisa aja di dalam perjalanan hidupmu kamu bertemu mirrormu, cerminanmu yang men-trigger egomu juga gitu. Contohnya kan dia yang egois, ya udah aku egois juga lah gitu. Atau kan dia angkuh, ya aku kan juga bisa angkuh gitu. Dia kan cuek, ya udah aku bisa cuek kali gitu. Dia ngerasa lebih dari aku, wah kita lihat aja nanti aku akan lebih dari dia. Ya beberapa kayak gitu. hmm, dan apa ya, kamu bisa aja beradu ego dengan orang yang mungkin saling playing victim ya dengan kamu. Playing victim itu merasa korban. Dia bisa aja kayak ngerasa apa ya, kamu sih yang banyak dramanya, kamu yang sensitif orangnya. Ya dia menyalahkan kamu. Kamu pun bisa menyalahkan dia. Kamu bisa salahkan dia kayak, ya aku kan udah baik sama kamu. Kamu yang nggak sadar diri, nggak tahu terima kasih atau apa ya. Aku udah baik sama kamu, tapi kamu begini begitu. Ya begitu. Jadi bisa di sisi dia tuh playing victim. Kamu pun jadi ikutan playing victim. Jadi ya kamu akan berhadapan dengan orang yang mirroring kayak gitu. Atau kamu sudah rasakan energi orang itu. Mirror lah gitu. Ya ada kalian seperti itu. Jadi kalau orang yang kayak gitu dealing sama kamu, itu punya rantai karma sama kamu. Jadi kalian harus sama-sama membayar karma. Kalian sama-sama belajar atau dipaksa belajar untuk memperbaiki diri ya. Nah ini kan kayak apa ya, kamu sulit melepas isu-isu masa lalu yang sudah berlalu. Apa kamu sulit move on gitu ya. Cuma aku ngerasa memang proses move on seseorang itu beda-beda ya. Kalau kita terasa lama ya udah, kalau orang rasanya cepat ya udah. Semua punya apa ya, waktu masing-masing. Tapi akhirnya kamu move on, akhirnya kamu bisa lepaskan yang sudah tidak baik untukmu ya. Nih beberapa kalian memang kalau sudah nggak suka ya, kalau udah benci kamu sangat membatasi diri gitu. Tapi ingat ya, segala sesuatu jangan berlebihan, takutnya jadi racun untukmu ya. Nih aku ngerasa ada kalian yang awal-awalnya sangat berperasaan, tapi akhirnya kamu sangat menggunakan logika ya. Cuma aku ngelihat ada beberapa kalian mau menunda-nunda sesuatu ya, padahal untuk kebaikanmu. Misalnya harusnya aku hari ini ngerjain ini, harusnya ngerjain itu, tapi aku tunda-tunda gitu. Ya akhirnya waktu terbuang sia-sia. Sama kayak gini juga, harusnya aku segera move on, aku harusnya segera lepaskan dia, tapi aku tunda-tunda. Ya akhirnya aku kayak gini lah tuh. Jadi jangan biasakan menunda-nunda. Makanya ada energi kayak kamu selalu dipaksa untuk bertransformasi, kamu selalu dipaksa semesta untuk bangun, ayo bangkit ya. Jangan diam saja, jangan menunda-nunda gitu, atau jangan berputar-putar di siklus yang begitu-begitu saja ya. Karena hidup ini tidak hanya tentang perasaanmu, pikiranmu. Hidup ini tidak apa ya, tidak nyata kalau nggak dilakukan dengan nyata. Karena aku ngerasa ada kalian yang kayak terjebak sama perasaan sendiri, terjebak sama pikiran sendiri, terjebak sama imajinasimu, halusinasimu sendiri. Padahal kamu harus jalani hidup ini sesuai realita. Jadi lakukan tindakan yang nyata supaya tidak begitu-begitu saja ya.
Dan ya sudahlah, maafkan semua yang berlalu. Maafkan orang yang pernah mengecewakan kamu. Maafkan leluhurmu, maafkan kakek nenekmu, maafkan orang tuamu, maafkan temanmu, masa lalumu, siapapun yang menyakitimu, maafkan itu. Buang racun-racun itu, supaya lancar rezekimu, supaya lancar masa depanmu, ya. Jadi sampai di sini dulu Scorpio, ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.